Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim war rasulil 'azim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, terlalu banyak pekerjaan kerap membuat kita menjadi lelah dan capek. Bahkan bisa jadi pekerjaan yang menumpuk itu akan membuat kita terkurung dalam situasi stres apabila kita tidak bisa menyikapinya dengan baik. Seorang tenaga pengajar disibukkan dengan aktivitas tridharma perguruan tinggi. Tenaga kependidikan disibukkan dengan aktivitas-aktivitas pemenuhan administrasi. Begitu juga para mahasiswa disibukkan dengan belajar, menulis, membaca, dan lain sebagainya. Semuanya selalu berada dalam aktivitas. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang tidak pernah merasakan lelah? Siapa yang tidak pernah merasakan capek? Semuanya pernah mengalaminya. Itulah kehidupan, itulah siklus kehidupan yang selalu berputar. Lelah, kemudian kondisi kembali fit, selalu datang silih berganti. Oleh karena itu kita tidak perlu menghindar dari kesibukan kita, tugas dan aktivitas rutin kita. Karena seorang mukmin itu adalah seorang pejuang. Mukmin itu adalah orang yang siap untuk capek demi kebaikan. Seorang mukmin adalah seorang yang siap berkorban demi kemaslahatan umat untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah sejenak kita simak salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Wa fi kulli khairin ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qaddarallahu wa ma syaa'a fa'ala fa inna law taftahu 'amal asy-syaitan. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Namun pada masing-masing dari keduanya ada kebaikan. Bersemangatlah terhadap hal-hal yang berguna bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan menjadi lemah. Jika kamu ditimpa sesuatu, jangan berkata seandainya aku berbuat begini maka akan begini dan begitu. Tetapi katakanlah Allah telah menakdirkan dan kehendak Allah pasti dilakukan. Sebab kata seandainya itu dapat membuka perbuatan setan. Sidang salat zuhur yang dirahmati Allah, untuk menjadi seorang mukmin yang kuat, seorang yang memiliki keimanan sempurna, maka harus siap untuk berjuang, siap capek untuk meraih harapan masa depan. Namun yang menjadi persoalan bukan soal capek dan enggak capek, tapi untuk apa seorang menghabiskan capeknya. Marilah kita lihat saudara-saudara kita yang berada di luar sana, berapa banyak mereka rela bercapek-capek, bahkan mereka menikmati capek mereka. Mereka berusaha menghibur diri dengan kata-kata mutiara untuk tetap bertahan dan sabar. Mereka para pendosa pun rela bercapek ria
sampai harapannya itu terwujud. 1000 pasukan musyrik rela berjalan menuju Badar di musim panas yang menyengat, berjalan kaki sepanjang 500 km di tengah terik matahari yang membakar, melewati gunung-gunung batu yang gersang dan padang pasir yang kering panas. Untuk apa mereka bercapek-capek ini? Fir'aun dan bala tentaranya rela capek mengejar Nabi Musa dan pengikutnya, sampai rela menyeberang laut hingga mereka mati dalam capek, kemudian tenggelam di Laut Merah. Tentu beda capeknya kaum musyrikin itu dengan orang-orang yang beriman. Capeknya orang-orang kafir adalah kesedihan dan kepedihan, namun capeknya orang-orang beriman adalah keindahan, kebahagiaan, nikmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah sejenak kita simak salah satu ayat Al-Qur'an yang termaktub di dalam surah Ali Imran ayat 140. Iyamsaskum qarhum faqad massal qawma qarhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi wa liya'lam Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Jika kalian pada perang Uhud mendapatkan luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapatkan luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapatkan pelajaran. Dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir, dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Hal yang bisa kita ambil dari ayat ini bahwa bisa jadi derap langkah yang diayunkan oleh saudara-saudara kita sama, namun niat dan tujuan kita ini berbeda. Oleh karena itu, agar aktivitas harian kita ini tidak membuat kita menjadi lelah, capek, marilah saya mengajak pada diri sendiri yang tidak sesibuk bapak dan ibu semuanya yang hadir di sini. Marilah kita maknai rutinitas pekerjaan kita ini bukan hanya sekedar melaksanakan tugas sehari-hari, tapi bagaimana kita memaknai bahwa rutinitas tugas-tugas keseharian kita ini merupakan kesempatan kita untuk berbuat baik, kesempatan kita untuk menabur kemanfaatan kepada sesama, kesempatan untuk kita agar kita berkontribusi untuk kemaslahatan umat. Sehingga tujuan kita adalah limardhatillah, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sesungguhnya agar kita ini tidak terjebak pada rutinitas. Kalau rutinitas terus kita lakukan lalu capek menyerang kita, marilah kita luruskan niat kita tajdidun niat bahwa apapun yang kita lakukan sesungguhnya adalah untuk berbagi kepada sesama, menabur kebaikan dan berbuat kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita mampu senantiasa istiqamah menjalankan kebaikan sesuai dengan kehendaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.